Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Selamat bertemu kembali di perkuliahan kita. Perkuliahan kita kali ini tidak akan saya absen seperti biasanya karena waktunya yang terbatas. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita membaca Al-Fatihah untuk guru-guru kita, kemudian para leluhur kita, agar mereka mendapatkan sisi kebaikan dari apa yang kita lakukan. Ala hadin niyah wa ala niyatin sholihah wa ila hadrati nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa ila hadrati jami'i arwahi usulina lahumul fatihah. Terima kasih. Materi kita kali ini mengenai perbedaan antara fikih, usul fikih dan al-qawaid al-fiqhiyah. Mungkin Anda semua sudah pernah mendengar atau sebagian mungkin sudah pernah belajar. Kira-kira apa menurut Anda mengenai fikih, usul fikih, kemudian al-qawaid al-fiqhiyah ini? Ada yang tahu? Nggak pernah ada yang tahu. Bahkan di pondok ini juga jarang dipelajari karena dia level-level akhir biasanya baru belajar usul fikih. Kalau fikih sudah dikenal biasanya di sekolah SD ya, sudah pernah diajarkan di SLTP, SLTA, sudah diperkenalkan fikih. Apa fikih itu? Ada yang tahu? Dasar hukum, Pak. Oh, dasar hukum. Ya, itu yang jawaban paling simpel ya. Dan memang betul jawaban yang simpel itu butuh penjelasan. Dan yang menjelaskan itu yang mengerti ya. Enak begitu jawabannya. Memang betul itu dasar hukum. Karena apa? Kita beramal itu kan membutuhkan ilmu ya. Jadi disitulah tempat posisi ilmu fikih. Tetapi definisinya yang lebih valid itu yang berdasarkan referensi ya. Karena kita kan belajar harus punya referensi, kemudian kalau perlu referensi itu disempurnakan, dikembangkan gitu. Baik, karena Anda jurusan PAI ya, nanti kan menjadi calon guru profesional di SLTP atau SLTA ya, sanawiyah atau aliyah gitu, menjadi guru agama. Sehingga nanti pasti perkuliahan Anda akan diajarkan usul fikih. Gunanya apa? Ketika sudah mengerti cara-cara ritual, maka apabila ada murid Anda yang bertanya, Pak, kenapa wajib? Kenapa sunnah? Nah, itu Anda bisa menjelaskan dengan cara yang rasional dengan ilmu usul fikih. Itu fungsi dari belajar ilmu usul fikih. Sehingga tidak, pokoknya dari sana ya begitu. Nah, jawaban yang begitu itu tidak memuaskan siswa. Pokoknya di buku begitu. Nah, pokoknya ini kalau sudah pokoknya keluar sudah. Ini zaman penjajahan. Sehingga cara-cara menjawab semacam itu perlu dirasionalkan dengan
ilmu yang benar. Makanya perlu belajar usul fikih. Sedangkan al-qawaid al-fiqhiyah ini wilayahnya anak-anak syariah ya, mahasiswa syariah. Jadi bukan wilayahnya mahasiswa PAI. Kalau ada mahasiswa PAI belajar al-qawaid al-fiqhiyah lebih bagus lagi. Ya lebih kompeten lagi nanti. Lebih sempurna ilmunya. Tetapi nanti kalau di dalam kurikulum tidak akan dimasukkan di PAI karena dia wilayahnya mahasiswa syariah. Baik, sekarang bicara fikih dulu ya, definisi fikih dulu. Nah, definisi fikih secara bahasa lughatan ibaratun an fahmi waradil mutakallimi min kalami, yaitu sebutan atau ungkapan dari atau untuk memahami maksud dari orang yang berbicara, dari ucapannya, dari pembicaraannya. Yaitu ungkapan untuk memahami tujuan dari orang yang berbicara, dari pembicaraannya itu. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad berbicara, maka memahami isi pembicaraan itulah yang disebut fikih. Ada kiai berbicara, maka bicaranya, pemahaman yang diambil dari bicaranya kiai itulah yang disebut. Itu secara bahasa ya, secara bahasa begitu. Sedangkan secara istilah, wastilahan wal ilmu bil ahkami asyar'iyyati al-amaliyati al-muktasabi min adillatiha at-tafsiliyati. Yaitu ilmu mengenai hukum-hukum yang sebangsa syar'i yang sifatnya itu praktis, bisa diamalkan, al-amaliyati, bisa dipraktekkan, bisa diamalkan, al-muktasabi yang diambil, min adillatiha dari dalil-dalil hukum tersebut yang sebangsa terperinci. Maksudnya sudah detail, nah ini asalnya dari sini. Begitu. Kalau misalnya bicara sholat, sudah ada dasar hukumnya, sudah ada tata caranya. Tetapi menurut saya definisi istilah ini kurang lengkap sebenarnya ya. Sebenarnya al-amaliyati az-zahirati wal batinati. Ada istilah zahir dan batin karena amal itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Karena melihat fikih, bahasa fikih dalam kitab hadis maupun Al-Qur'an ya, dia tafaqahu fiddin. Ada hadis yang terkenal biasanya di awal kitab itu dijadikan moto ya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, kalau ayatnya di surah At-Taubah itu ya. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Liyatafaqahu fiddin. Kata tafaqquh dihubungkan dengan kalimat ad-din. Sedangkan ad-din itu ada dua unsur, yaitu ad-dinu huwal aqidah was syariah. Agama itu isinya ya akidah dan syariah. Akidah itu hubungannya dengan batin karena dia berhubungan dengan keyakinan dan akhlak. Sedangkan yang dohir ya asyariah itu perilaku manusia yang sifatnya dohir. Jadi menurut saya definisi itu perlu didiskusikan ulang gitu. Tetapi diterima saja saat ini begitu karena memang di kitab-kitab seperti itu gitu. Di kitab At-Ta'rifat, kitab Al-Luma ya, kemudian kitab di kamusnya Al-Mustafa Bisri juga begitu. Kalau Anda buka kamus Al-Mustafa Bisri, itu juga akan seperti apa yang saya tuliskan di situ.
Tetapi itu perlu didiskusikan lagi menurut saya karena menyempitkan pemahaman. Baik, kita lanjut. Sekarang ini definisi tentang usul fikih. Ini saya ambil dari kitab Ilmu Ushulil Fiqh milik Abdul Wahab Khalaf ya. Ushulil Fiqh wal qawaid allati yutawassalu biha ila istinbatil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati min adillatiha at-tafsiliyah. Ini sama dengan fikih tadi ya, yang belakang itu ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah min adillatiha at-tafsiliyati. Jadi yaitu kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dijadikan prasarana untuk menggali hukum. Untuk menggali hukum. Makanya mahasiswa PAI yang akan menjadi guru ini wajib menguasai ilmu ini. Karena nanti kalau ditanya oleh muridnya, kenapa sunnah Pak? Kenapa makruh? Kenapa haram? Anda bisa menjelaskan, oh begini loh, alasannya seperti ini. Gitu. Qawaid-qawaidnya itu keluar semua nanti. Kalau misalnya ditanya oleh murid gitu ya. Tapi beda kalau guru itu tidak memahami usul fikih. Jadi seperti itu. Yang ketiga, qawaid usulul fiqh. Qawaid usulul fiqh dibagi menjadi dua ya. Jadi usul fiqh nanti ada dua kelompok. Yang pertama itu sebangsa lughawi, yaitu kaidah-kaidah yang berhubungan dengan bahasa. Ini hubungannya dengan nahwu dan balaghah. Ya, misalnya di kitab Al-Luma Anda akan melihat definisi-definisi tentang kalimah di sana. Ada mujmal, ada khos ya, ada am kayak gitu. Jadi nanti Anda bisa melihat di beberapa referensi mengenai qawaid al-lughawi itu. Kemudian ada lagi qawaid yang at-tasyri'iyah. Ini sifatnya falsafi ya, pemikiran, penalaran, pola pikir yang benar. Ini yang falsafi. Misalnya apa? Misalnya al-maqasid asy-syari'ah. Tujuan utama dari syariah itu apa? Ada 5. Hifdzuddin, hifdzul akli, hifdzun nafsi, ya, hifdzun nasli. Jadi ada unsur untuk menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, kemudian menjaga keturunan, kemudian menjaga harta ya, hifdzul mal. Jual beli diberlakukan hukum agar orang itu tidak semena-mena untuk bertransaksi semacam itu. Pernikahan disyariatkan agar orang tidak berzina. Jadi menjaga keturunan agar keturunannya menjadi jelas, tidak seperti ayam ya, tidak seperti kucing yang tidak punya aturan. Nah, semacam itu namanya qawaid at-tasyri', falsafi. Jadi pemikiran. Jadi ada dua kelompok itu nanti kalau Anda belajar usul fikih ya. Kalau di sini tidak akan banyak bicara mengenai qawaidul fiqhiyah karena kita PAI ya. Dari 3 yang sudah dijelaskan ini, 2 ya, 3, ada yang perlu ditanyakan dulu? Monggo. Dari fikih, kemudian usul fikih, kemudian pembagian usul fikih, ada yang perlu ditanyakan?
Itu yang qawaid at-tasyri'iyah itu tadi apa, Pak? Maqasidus syariah contohnya. Jadi apa ya? Semacam sistematika berpikir di dalam usul fikih, dalam fikih gitu. Kan tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Apa namanya? Al-maqasid asy-syari'ah itu ya. Cuman ulama bisa menyimpulkan itu gitu loh. Jadi yang ulama itu bisa menyimpulkan itu. Ulama usul fiqh bisa menyimpulkan, oh ternyata pokok-pokok intinya itu ini gitu. Dan itu dirumuskan ya dalam kitab-kitab usul fikih itu ada di sana. Iya, Pak. Dan memang usul fikih ini melibatkan otak ya. Seperti Kiai Haji Abdul Wahab ya. Hasbullah itu memang ahli usul fikih gitu. Maka nanti dia akan kreatif dalam berfikih gitu loh. Itu salah satu contoh kiai yang apa namanya? Kuat dalam bidang usul fikihnya. Dia akan lebih apa ya? Berpikirnya tuh lebih bebas daripada tidak memahami usul fikih. Ada yang lain? Berarti usul fikih. Berarti usul fikih itu sebelum fikih, Pak. Oh iya. Wajib. Cuman karena kita apa ya? Terutama orang NU, jadi belajarnya kitab fikih dulu. Iya, Pak. Fikih dulu. Jadi belajarnya ya apa? Safinatun Najah, Mabadil Fiqhiyah gitu ya, Riyadul Badi'ah, Sulamut Taufik, kemudian Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab ya. Dan lain-lain itu, banyak kitab fikih yang lain. Makanya ini bedanya NU dengan Muhammadiyah. Nanti kalau Muhammadiyah langsung Al-Qur'an gitu ya, langsung hadis. Ini terlalu sulit, ya, terlalu sulit karena tidak memakai kaidah. Kalau menjadi orang NU harus pinter ini, pinter itu, ini masalahnya. Kalau tidak NU ya mereka kan nggak butuh itu, nggak butuh usul fikih ya, nggak butuh qawaidul fiqhiyah, langsung dimakan hadisnya, langsung dimakan ayat Qur'annya. Kalau di NU harus usul fikih atau kalau tidak begitu tafsir ya, karena kita apa namanya ya mengacu pada mufasir yang mu'tabar, mufasir yang punya kompetensi. Baik, saya lanjutkan ya karena waktunya terbatas. Ini yang ketiga, saya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, ini wilayahnya mahasiswa syariah ya. Yang ini Qawaidul Fiqhiyah itu wilayahnya mahasiswa syariah. Karena dia dituntut lebih kompeten daripada mahasiswa PAI ya. Tidak akan saya jelaskan ya. Sekarang ini posisi Al-Qur'an hadis, posisi usul fikih, kemudian fikih praktis. Nah, fikih praktis ini isinya kitab-kitab fikih tadi. Ya. Ada di sana Mabadil Fiqhiyah, ya terserah ikut mazhab siapa, seperti referensi mahasiswa misalnya ya. Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd. Ini lintas mazhab. Semua mazhab dimakan gitu. Ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali. Ya. Itu dimasukkan semua di sana. Apalagi kitab Al-Mizan Al-Kubro ya, mulai dari ekstrem kanan sampai ekstrem kiri semua ada. Nah, itu namanya fikih praktis dan orang bebas memilih di sana siapa yang mau diikuti. Ini kalau dia fikih praktis. Nah, posisi Al-Qur'an itu di sana paling atas itu, kemudian diolah oleh usul fikih, jadilah dia fikih praktis. Fikih yang langsung bisa dipraktekkan, langsung diamalkan oleh orang awam ya, orang umum yang tidak belajar usul fikih. Nah, inilah di sini letak dari Bahsul Masail di NU, itu
di fikih praktis, dia menggali di sini. Atau dia mengotak-ngatik di sini, ini boleh juga. Tapi kalau dia wilayah sini, ini nggak boleh. Atau di wilayah qawaid al-fiqhiyah. Basul Masail kok menggunakan al-qawaid al-fiqhiyah, ya nanti dimarahi ya. Nanti dimarahi. Bukan tempatnya di situ, tetapi mencari referensi itu di sini. Di kitab-kitab fikih yang sudah dikarang oleh para ulama. Jadi saya pernah ikut Basul Masail dalam rangka kaulnya Kiai Haji Abdul Wahab, ya, Hasbullah, itu menggunakan referensi kitab fikih Tanwirul Qulub ini, kitab Tanwirul Qulub. Ini bisa ditemukan jawabannya di sana. Jadi harus mengacu kepada kitab fikih yang sudah dikarang oleh ulama, itu namanya fikih praktis dan bisa langsung diamalkan oleh orang awam. Kemudian saya berikan gambarannya, dianalogkan agar Al-Quran dan hadis itu ibaratnya adalah biji padi yang masih ada kulitnya itu ya, masih ada kulitnya. Usul fikih itu penggilingan padi yang merubah padi menjadi beras. Ini usul fikih. Jadi diolah sebelum digunakan itu diolah dulu. Kalau ada orang langsung memakan biji padi ya, ya Anda bisa bayangkan seperti apa itu. Nanti malah sakit orangnya ya. Bukannya malah sehat, malah sakit. Karena tanpa melalui proses, dia makan aja hadis itu mentah-mentah, dia makan ayat Al-Quran itu secara langsung ya, tanpa diproses, ya akan banyak menemukan kesalahan dan hal-hal yang tidak benar gitu. Sedangkan fikih praktis tadi itu posisinya seperti beras atau tepung ya, yang Anda bisa olah menjadi apapun di sana. Anda bisa praktekkan langsung ya. Beras itu bisa dinanak menjadi nasi, bisa dibubur. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan qawaidul fiqhiyah itu nama resep-resep ya. Kemudian dari resep-resep itu nanti orang bisa menentukan, oh ini mendut, kue mendut. Asalnya dari mana? Oh ternyata kue mendut itu dibuat dari ketan, bukan beras tapi ketan. Oh ini ada nagasari. Nagasari dibuat dari apa? Oh dari beras, bukan dari ketan. Seperti itu. Lemper dibuat dari apa? Nah, itu namanya qawaid al-fiqhiyah. Itu bedanya. Nanti kalau kalau dianalogkan ya, digambarkan dengan hal yang bisa kita lihat bentuknya lah. Kalau Al-Quran ini kan seperti abstrak gitu. Coba dari sini ada yang ditanyakan dari dua slide tadi, dari posisi Al-Quran kemudian analog ini. Apa kira-kira yang Anda pikirkan? Jadi mulai sekarang nggak usah banyak dalil ya. Jadi dikurangi kebiasaan mendalil itu. Apalagi untuk kepentingan tertentu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan antara usul fikih dan qawaidul fiqhiyah. Ya, kalau waktunya otomatis usul fikih ini posisinya lebih dulu daripada fikih ya, karena dia kan memproses gabah atau padi menjadi beras, otomatis posisinya lebih dulu daripada fikih. Itu usul fikih. Kalau qawaidul fiqhiyah
itu posisinya setelah fikih praktis ya. Makanya di sana banyak contoh-contoh fikih praktis ketika bicara qawaidul fiqhiyah. Tapi kalau qawaidul usul itu sebelum fikih. Sedangkan kaidah usul ya, kaidah usul itu nanti sifatnya deduktif. Walaupun proses pembuatannya induktif. Ini dalam apa ya? Mungkin di SMA atau SLTA sudah diajarkan metode induktif, deduktif dalam penelitian ya. Nah, kalau deduktif itu dari pernyataan sifatnya umum kepada hal-hal yang sifatnya khusus. Nah, sebaliknya kalau induktif itu dari hal-hal yang sifatnya khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya umum. Itu kalau dalam kajian metode penelitian ya. Nah, kalau induktif, deduktif itu gambarannya begini. Kalau misalnya ada korban erupsi Semeru misalnya ya, menerima bantuan pakaian, maka dia memasukkan sarung, celana. Di pakaian itu deduktif ya. Sedangkan sarung, celana, baju ya, baju batik, baju koko, ini bentuk khususnya. Bentuk umumnya itu pakaian. Atau sebaliknya ada orang yang menyumbang ada gula, ada minyak, ada beras. Nanti ditarik kesimpulan, oh itu sembako. Itu induktif. Nah, sama seperti itu. Gambarannya seperti itu. Persamaannya ya, persamaannya sama sebenarnya. Cuma nanti pemakaiannya fungsinya berbeda. Kalau misalnya digunakan untuk basul masail, maka tidak boleh menggunakan qawaidul fiqhiyah. Kalau menggunakan usul fikih boleh, karena posisinya lebih tinggi daripada fikih. Sedangkan qawaidul fiqhiyah itu posisinya lebih rendah daripada fikih praktis. Maka wilayah basul masail itu di fikih praktis atau kitab-kitab fikih yang sudah publish ya, sudah bisa diakses orang. Jadi semacam itu. Itu perbedaannya di sana. Karena posisinya beda ya. Maka tidak boleh mengeluarkan hukum dari qawaidul fiqhiyah, tetapi dari usul fikih itu boleh. Karena memang posisinya yang lebih tinggi daripada fikih praktis ya. Tapi biasanya wilayahnya itu fikih praktis. Jadi mencari referensi, ada problem kemudian diselesaikan dari fikih praktis yang sudah dikarang oleh para ulama. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai? Terima kasih banyak. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, dikritisi, monggo silahkan. Saya izin bertanya, Pak. Iya, monggo. Untuk proses pembelajaran mempelajari fikih itu kan biasanya fikih dulu ya rata-rata itu. Iya. Terus apakah itu boleh gitu, Pak? Terus disusul dengan usul fikih gitu. Apa tidak membingungkan atau sebaiknya memang harus usul dulu atau gimana? Sebenarnya tidak ada masalah ya, belajar duluan mana itu tidak ada masalah. Saya sendiri di pondok itu nggak paham usul fikih. Waktu mondok nggak paham usul fikih. Dari kecil ya belajarnya ya Safinatun Najah ya, kemudian Mabadil Fiqhiyah kayak gitu, Riyadul Badi'ah, kemudian Sulamut Taufik ya. Fathul Qorib ini diulang-ulang nggak berkali-kali. Sampai setengah hafal gitu. Karena diulang-ulang terus. Dan itu pun nggak paham-paham. Pahamnya waktu kuliah sering disuruh baca kitab usul fikih sama dosen gitu ya, kemudian paham di sana. Oh ternyata begini gitu.
Jadi sebenarnya tidak ada yang lebih duluan karena sama-sama pentingnya. Ya. Cuman kalau praktis ini kan boleh langsung dipraktekkan ya. Misalnya belajar di Riyadul Badi'ah gitu. Kalau ada khutbah kok ngomong maka batal kan gitu ya. Nah, sejak itu saya nggak ngomong kalau ada khutbah Jum'ah misalnya kayak gitu. Kan langsung praktis. Ada di sana begitu. Jadi semacam itu. Jadi tidak ada yang lebih duluan karena memang sama-sama pentingnya ya. Cuma nanti kan saling melengkapi ya. Ketika masih bingung di satunya belum paham, pasti bingung, pasti ada miss pemahaman. Padahal itu sebenarnya tidak. Sebenarnya campur pemahaman itu saling menguatkan. Tapi karena memang butuh waktu ya. Belajar itu memang butuh waktu yang panjang. Itu pengalaman saya sendiri 10 tahun mondok, Mas. Jadi nggak paham apa-apa. Baru setelah kuliah, oh ternyata begini, tersambung semua begitu. Jadi memang belajar itu butuh waktu yang tidak sebentar. Kuliahnya 10 tahun ya. Karena memang tidak pintar. Bisa dipahami ya? Iya Pak, baik. Sangat dipahami. Ada yang lain? Monggo. Saya pikir kalau tidak ada, mari kita tutup perkuliahan kita dengan doa kafaratul majelis karena memang waktunya sangat terbatas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak.